Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 279 Undangan Pertunangan Maryam. Henry tidak pernah menutup pintu saat dia tidur di malam hari. Meskipun ada dua wanita cantik, Maryam dan Tenny, yang tinggal di kamar pada waktu yang sama, dia tidak peduli dengan detail kecil itu. Dua wanita akan mengambil inisiatif untuk berlari ke tempat tidurnya dan membiarkan dia memeluknya. "Henry, cepat bangun!" teriak Maryam dengan cemas. Henry terbangun saat mendengar langkah kaki, namun sengaja tidak membuka matanya saat mendengar panggilan Maryam. Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur, menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang dengan selimut, dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Sayang, aku bukan tipe orang yang kamu bayangkan." "Apa? Kenapa kamu dipenuhi dengan pikiran kotor itu?" Maryam dengan marah menepuk kepala Henry dengan jarinya. Pemukulan itu membuat Henry menggosok kepalanya, merasa sangat tertekan. Namun, melihat wajah Maryam yang menyedihkan, saya tidak tahan lagi. "Sayang, jika terjadi sesuatu, beritahu aku." "Henry yang tak terkalahkan ini," kata Henry bercanda sambil tersenyum. Henry yang tak terkalahkan, metafora yang lucu. Dia benar-benar seperti Henry, yang mengganggu dan membenci banyak musuh. Maryam tidak berbicara, hanya menangis pelan. Saat Henry hendak duduk, Maryam tiba-tiba mengertakkan gigi, menerkam Henry, dan mulai melepas satu-satunya pakaian dalam di tubuh Henry. "Sayang, apa yang akan kamu lakukan?" Henry tidak menyangka Maryam akan serius. Dia meraih pinggang celananya dengan kedua tangan dan menolak untuk melepaskannya. "Henry, apakah kamu mencintaiku?" Melihat dia tidak berhasil, Maryam mengangkat kepalanya dan bertanya. Cinta? Henry belum pernah melihat ketulusan seperti itu di matanya. Dan Maryam sangat tersentuh oleh keseriusan seperti itu. Bawa aku, karena kita tidak bisa bersama. Aku ingin memberimu yang paling berharga untuk pertama kalinya." Pada saat ini, Maryam sudah tahu bahwa dia tidak berdaya. Dia memikirkan Henry membantunya. Tapi kapan dia memikirkan dengan kekuatan keluarganya yang kuat? Dia merasa dingin di hatinya ketika memikirkan ketidakberdayaan kakeknya. Henry terkejut dan tersentuh oleh Maryam di depannya. Jika dia suka tinggal di tempat tidurnya di masa lalu, dia juga ingin memanfaatkannya. Saat ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, wanita ini tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Apalagi dibawa pergi oleh orang lain. Henry mengangkat tangannya untuk memeluk Maryam dan berkata dengan lembut, "Jangan gugup, apa yang terjadi? Ceritakan padaku." Suara Henry seperti hujan dan embun di musim kemarau, menambah kehangatan hati Maryam yang putus asa dan menyakitkan. Henry tidak menyela. Dia bisa merasakan kegembiraan batin Maryam dan memahami rasa sakitnya dengan lebih baik. Saya tidak tahu berapa lama dia menangis. Tetapi Maryam akhirnya tenang, menatap Henry dan berkata, "Tahukah Anda mengapa saya meminta Anda menjadi pacar saya setelah menjawab telepon pada pagi hari setelah kita bertemu?" Henry menggelengkan kepalanya. "Karena kakekku menjodohkanku saat itu, dan aku tidak setuju. Aku ingin mencari pacar pengganti untuk membuat kakek menyerah dan membuat pihak lain menyerah." Tapi, kata Maryam yang terakhir, menunjukkan senyuman sedih,
hanya air mata di sudut matanya yang memberitahu Henry bahwa dia menderita di dalam. Apakah dia lebih tampan dariku? Henry sengaja bertanya dengan nada menggoda. Maryam mengangguk. Apakah dia sekaya saya? Henry menjadi tertarik. Maryam menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Apa maksudmu? Henry bertanya dengan ragu. Dalam hal kekayaan dan latar belakang keluarga, tidak mungkin kamu bisa membandingkannya dengan dia. Meskipun Maryam tidak tahan, dia tetap mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Setelah Maryam selesai berbicara, dia terus menatap Henry, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Hahaha. Henry tiba-tiba tertawa. Menarik, kalau begitu, aku akan lebih percaya diri. Kenapa? Maryam bingung. Karena kamu ada dalam pelukanku sekarang, dan jaraknya bisa negatif kapan saja. Ini cukup untuk membuktikan bahwa aku luar biasa. Henry berkata dengan percaya diri dengan senyum tipis di matanya. Tetapi, Maryam masih ingin berbicara. Tetapi Henry sudah meletakkan jarinya di bibirnya. Jalan di depan bisa berupa gunung pisau atau lautan api. Selama kamu tidak mau, aku tidak akan pergi. Air mata Maryam yang baru saja berhenti memenuhi matanya lagi. Ayo kita ambil surat nikah. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Maryam merasa sangat rileks, bahkan dengan sentuhan kebahagiaan. Istriku, bisa menikahimu adalah keinginan terbesarku dalam hidup ini. Tapi aku tidak akan pernah menikahimu saat ini. Aku akan menikahimu saat kamu dalam keadaan paling santai, paling bahagia dan paling bahagia, dan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia. Wanita. Henry menegakkan tubuh Maryam, menatap matanya, dan berkata dengan sangat serius. Maryam tiba-tiba merasa dipenuhi kebahagiaan dan melemparkan dirinya ke pelukan Henry. Dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi dan memaksa seperti CEO wanita di masa lalu, tetapi hanya ekspresi alami dari perasaan sebenarnya seorang wanita kecil. Dang dang dang, terdengar ketukan di pintu, lalu terdengar suara Tenny, Direktur Maryam. Seseorang baru saja mengirim undangan jamuan makan. Sejak Tenny menjadi pengawal, dia tinggal di sebuah villa. Melly, yang berkonsentrasi menjadi pengawal, menjadi lebih santai, terutama ketika dia mendengar berita tentang kesembuhan kakaknya setiap hari, yang membuatnya sangat bersemangat. Hari ini, ketika dia kembali dari berolahraga di luar, dia melihat seseorang di depan pintu mengantarkan undangan, jadi dia mengambilnya kembali. Namun, ketika saya melihat undangan yang bertuliskan, Tuan Hanze dari grup Jakarta Zhang bertunangan dengan Maryam, pimpinan grup perhiasan Tangfeng, reaksi pertama saya adalah bahwa undangan itu palsu. Dan reaksi kedua saya adalah segera memberi tahu keduanya. Rakyat. Henry dan Maryam tertegun sejenak. Lalu mereka sepertinya menebak sesuatu. Henry melompat ke tanah dengan mengenakan pakaian dalam, membuka pintu yang baru saja ditutup oleh Maryam dan melihat ke arah Tenny di pintu, dan berkata sambil tersenyum, mengapa undangannya begitu mendesak? Tenny melirik ke arah Henry. Dia memiliki bentuk tubuh yang proporsional dan tidak memiliki otot yang menonjol. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang master sama sekali. Tetapi dia adalah orang yang luar biasa, sungguh sulit dipercaya. Hei, gadis mesum, apa yang kamu pikirkan?
Apakah kamu merasa romantis? Henry berkata dengan sangat tidak puas. Kamu, Tenny membuang undangan itu di tengah kalimat, berbalik dan pergi. Henry membuka undangan dan langsung tertawa. Hei, lepaskan aku, ada yang memintaku untuk memukulnya. Ketika Maryam melihat Tenny pergi, dia melompat ke tanah dengan pakaian acak-acakan, menerima undangan tersebut, dan merasa pusing saat melihat kata-kata di atasnya. Apa yang harus aku lakukan? Maryam bertanya dengan ragu. Salad dingin? Bagaimana cara membuatnya dingin? Maryam bertanya dengan bingung. Hadiri tepat waktu dan serahkan sisanya padaku, kata Henry sambil menamparkan dadanya. Maryam masih ingin berbicara, tetapi Henry telah membantunya duduk di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, istriku, kamu tidak akan pernah lepas dari cakar orang mesum sepertiku dalam hidup ini." Menjijikkan, Maryam merasa terhibur dengan kata-kata Henry. Namun, ada bayangan yang menutupi hatinya. Kelompok Jakarta Zang bukanlah keluarga biasa, apalagi keluarga Bandung dengan 4 rumah tangga, 1 desa dan 2 raja. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasa lebih cemas ketika memikirkan kata-kata ragu-ragu kakeknya. Pada hari ini, Maryam hidup dalam keadaan kabur, sedangkan Henry menjalani kehidupan yang santai. Jika dia tidak mempercayainya, Maryam pasti akan marah. Kali ini, dia memilih untuk percaya, dan Henry memilih di dalam hatinya. Bab 280 Anda tidak diterima di sini. Pada pukul 7.50 malam, 10 menit sebelum makan malam pertunangan dimulai, Henry dan Maryam mengendarai Ferrari ke Hotel Kaili. Maryam gelisah di sepanjang jalan. Ketika dia melihat tanda Hotel Kaili, dia teringat pertama kali dia bertemu Henry, ketika dia dibawa ke sini dan menginap di kamar yang dipesan oleh Bayu untuk 1 malam. Saya menerima telepon dari kakek saya dan mengetahui bahwa saya memiliki Henry, pacar palsu. Waktu berlalu, hanya dalam waktu 1 bulan, ketika saya datang ke sini lagi, saya dihadapkan pada perselisihan perkawinan pria lain, dan saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Melihat Henry di sebelahnya, dia sekali lagi mengenakan barang tiruan dan penjualan jalanan yang harganya kurang dari 200 yuan saat mereka pertama kali bertemu, dan dia mengenakan gaun pengantin putih yang dia pilih sendiri. Begitu mobil kedua orang itu sampai di bawah, seorang pelayan datang untuk mengambil alih mobil tersebut. Ketika saya melihat Maryam, saya mengenalnya. Sekarang hotel penuh dengan posternya. Ketika saya melihat Henry, reaksi pertama penjaga keamanan adalah dari mana datangnya pengemis ini? Namun, melihat dia duduk di kursi pengemudi, saya tidak berani berkata apa-apa. Sayang, ayo pergi. Henry melompat keluar dari mobil, membuka pintu penumpang Maryam, mengulurkan tangan, dan membuat isyarat undangan yang sangat sopan. Maryam melihatnya dan merasa sangat bahagia, tetapi kombinasi pakaian dan postur tubuhnya agak aneh dan tidak mencolok, yang membuatnya tertawa. Maryam turun dari mobil dan melihat sekeliling. Seluruh halaman hotel dipenuhi dengan segala jenis mobil sport mewah, termasuk Ferrari, Lamborghini, dan masih banyak lagi mobil lain seperti Bentley, Mercedes-Benz, dan BMW. Dari mobil mewahnya saja,
Anda bisa melihat betapa tingginya para VIP yang menghadiri upacara pertunangan hari ini. Melihat ke arah pintu hotel, aula di dalamnya terang benderang dan penuh dengan orang. Ada foto besar Hanze dan Maryam di mana-mana, dan banyak reporter menunggu di pintu. Begitu Audio Henry dan milik Maryam Softer muncul di Channel. atas panggung, suasana menjadi memanas. Wartawan berbondong-bondong keluar dari pintu, kamera dan kamera di tangan mereka berkedip. Meskipun Maryam memiliki senyuman di wajahnya, hatinya masih penuh ketegangan. Henry memegang tangannya dan menyuntikkan kekuatan batin yang samar ke dalam tubuhnya, langsung menenangkannya. Begitu dia mengambil beberapa langkah, wartawan mengelilinginya. Direktur Maryam, kapan pertunangan antara Anda dan Tuan Hanze dikonfirmasi? Maaf, apa hubungan antara Dokter Ilahi Hen di sebelah Anda dan Anda? Direktur Maryam, apakah Anda menyukai Tuan Hanze atau Dokter Ajaib Henry? Begitu para reporter mendapat kesempatan, mereka segera menyerbu dan mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Di mata mereka, Hanze seperti bintang dan bulan di langit, tidak mungkin tercapai. Meskipun Henry memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia adalah seekor kecoa kecil yang dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati. Apalagi pakaiannya saat ini, ditambah dengan namanya, pasti mewakili si kecoa kecil. Maryam terus tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluk Henry dengan erat dan sesekali berbicara dengan penuh kasih sayang. Jangan sedih dan kesal. Diam lebih baik daripada suara saat ini. Apakah kamu masih tahu jawabannya? Henry memandang para reporter yang berkumpul dan berkata sambil tersenyum. Reporter itu terdiam mendengar kata-kata Henry. Ya, seperti ini. Apakah Anda terlalu terbelakang mental dan terlalu rendah untuk tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu? Namun, orang-orang seperti ini selalu penasaran dan tidak mau. Direktur Maryam, katanya pernikahan Anda dengan Tuan Hanze sudah disetujui oleh kakek Anda. Apakah ini termasuk penolakan pernikahan? Apakah ini abad ke-21 atau masyarakat feodal? Henry bertanya dengan senyuman di matanya, tetapi dengan nada yang sangat tidak ramah. Henry, tahukah Anda perusahaan dan keberadaan Zhang Group seperti apa? Tanya reporter itu dengan nada menghina. Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Sombong. Kurasa dia membicarakan orang sepertimu, kata reporter itu dengan nada menghina. Apakah kamu berani muncul di sini dengan Direktur Maryam di lenganmu seperti aku? Henry tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Di dunia ini, selalu ada orang yang mengatakan anggur itu asam dan tidak menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Henry berkata dengan nada menghina dan sinis. Para wartawan yang tadinya antusias bahkan menghina pemandangan itu tiba-tiba terdiam. Ya, apalagi sombong seperti Henry, saya bahkan tidak punya keberanian untuk mengaku kepada Maryam. Atau bahkan Audio keberanian milik untuk Softer pergi ke Channel. pintu grup Zhang dan berteriak 2 kali yang tidak pantas. Bisa saja langsung di PHK, atau bahkan kehilangan nyawanya. Dan Henry, mengenakan pakaian jalanan, muncul di sini hari ini dengan Maryam yang seperti peri di lengannya. Dengan sikap mendominasi dan keberanian seperti ini, saya khawatir tidak ada orang lain yang dapat ditemukan di seluruh kota Bandung, atau bahkan di Jawa.
Guan Bitong berjalan ke depan Henry di tengah kerumunan dan bertanya, "Dokter ajaib Henry, maukah Anda menikah dengan Direktur Maryam?" Guan masih seorang jurnalis tingkat tinggi. "Nona Maryam ada di sini hari ini dengan gaun pengantin hanya menunggu lamaranku. Dia tidak hanya akan menikah denganku, tapi dia akan mencintainya selamanya." Henry mengedipkan mata pada Guan Bitong dan berkata dengan senyuman. Ketika Maryam mendengar ini, tangannya yang memegang lengan Henry terlihat erat dan dia sangat tersentuh. Jejak kekecewaan melintas di mata Guan Bitong, dan dia berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada Dokter ajaib Henry dan Ketua Maryam. Saya berharap Anda memiliki cinta 100 tahun dan umur panjang bersama." Wartawan lain tidak menyangka Guan Bitong akan mengatakan hal seperti itu. Mereka tercengang saat itu, lalu wajah mereka penuh kebingungan. Maryam, yang awalnya gugup, tiba-tiba merasa dipenuhi keberanian dan kepercayaan diri pada Henry ketika dia mendengar tepuk tangan dari para reporter. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa lepas dari cengkeraman keluarga Zhang, dia akan mati paling buruk, tapi dia tidak akan pernah kehilangan cinta Henry dalam hidup ini. Henry meraih lengan Maryam dan mengangkat kakinya dan hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh sedang, mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan sepatu kulit hitam keluar dan menghalangi jalan. Henry memandang ke pihak lain, rasa dingin melintas di matanya, dan dia mengagumi keluarga Zhang lebih dari apa yang dikatakan reporter. Pria yang berdiri di sini sudah berada di tingkat surga pertama. "Maaf, kamu tidak diterima di sini," pria itu berbicara. Henry tersenyum ringan dan berkata, "Maryam dan saya tidak akan pernah pergi. Jika Anda ingin saya pergi, Anda bisa. Saya hanya ingin tahu apakah ini maksudnya Hanze." Pria itu tercengang. Dia tidak menyangka Henry menjadi begitu sombong. Melihat Maryam, dia menemukan bahwa dia mendekat ke Henry, dan maknanya sudah jelas. Bersambung.